Halo, saat ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3 dari jaringan komputer SIUKTW. Pertama kali kita bisa membuka dulu bagian file RAR dari praktikum 3. Kita bisa buka packet tracernya. Nah, kita sudah sampai di sini. Kemudian supaya langkah-langkah dari praktikumnya tidak tertimbun, kita bisa mengklik top di ujung bawah sini. Setelah itu kita bisa memulai praktikumnya. Bagian pertama, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Langkah pertama, generate traffic to populate address resolution protocol atau ERP tables. Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation. Kemudian yang pertama, di sini sudah disediakan, kita bisa mengklik pada multi server. Kemudian akan muncul suatu pop-up bernama multi server. Setelah itu kita bisa mengklik bagian command prompt. Ya, sudah keluar. Setelah itu kita bisa mengetikkan ping min n 1 dengan nomor 192.168.1.1.255. Kemudian klik enter. Ya, ini kemudian dia langsung ngeping ya menuju ke DNS-nya. Kemudian di sini pada tahap C kita diminta untuk menutup window dari multi server. Kemudian bagian kedua, generate web atau HTTP traffic. Kita bisa masuk ke bagian simulation di bawah sini. Apa belum ya? Kemudian di sini kita bisa mengklik bagian HTTP client, lalu membuka bagian web browser di sini. Lalu kita bisa memasukkan kode ini. Ya, kita copy aja biar lebih cepat sama menghindari adanya typo. Kita klik go. Ya, setelah kita klik go, maka di sini akan ada PDU keluar di bagian HTTP client. Setelah itu kita diminta untuk meminimize bagian HTTP client. Kemudian bagian 3, kita harus generate FTP traffic. Nah, pada bagian ini kita harus mengklik bagian FTP client di bawah sini. Lalu kita masuk ke command prompt. Kemudian kita diminta untuk mengetikkan kode FTP 192.168.1.254. Setelah itu PDU juga akan keluar di simulation window atau di sebelah kanan sini. Ini dengan warna hijau di sini mirip seperti di HTTP client. Kemudian kita diminta juga untuk minimize tapi tidak melakukan close. Kemudian bagian keempat, kita diminta untuk generate DNS traffic. Nah, di sini kita bisa untuk mengklik bagian DNS client, lalu juga membuka command prompt. Setelah itu kita diminta untuk mengetikkan ns lookup spasi multi server
.pt.ptu. Dicek saya lagi apakah sudah benar. NS lookup multi server PT PTO. Kemudian kita diminta untuk enter. Ya, ternyata di sini itu ada suatu PDU juga masuk, tapi dia tipenya adalah DNS. Kemudian kita diminta untuk meminimize juga. Ya, di sini juga bisa dicek bahwa PDU berwarna merah telah masuk. Ini menjadi merah mungkin karena ada trafficnya. Kemudian kita akan membuat traffic baru berupa email. Di tahap kelima ini, kita diminta untuk mengklik pada bagian email client. Lalu kita masuk pada bagian email. Kemudian kita diminta untuk klik compose. Kemudian kita ketikkan tujuan dari email ini, yaitu user@multiserver.pt.ptu. Subjek dan email body-nya kita bisa isikan sendiri. Misalnya saya akan isikan di sini adalah praktikum 3 Jarkom. Kemudian isi di sini adalah Jarkom OY. Kemudian kita diminta untuk mengirim. Kita klik send di sini. Nah, setelah itu di sini juga akan muncul pesan pada event list. Setelah kita kirimkan, kita juga diminta untuk meminimize, tapi bukan di close. Kemudian di sini pada bagian 6, there should now be PDU interest in the simulation panel for each of the client computers. Ya, di sini sudah masuk ya. Jadi total itu ada 4. Di sini kan kita juga ada 4 klien. 4 klien komputer ya. Ya, lalu setelah itu kita masuk ke bagian 7. Examine multiplexing as the traffic crosses the network. Di sini kita akan mulai menggunakan fungsi dari simulation panel dan ini harus hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan. Pada bagian A, klik capture or forward ons. All of the PDU travel to the switch. Ya, di sini kita bisa mengklik bagian nih tombol seperti ini. Kita bisa ke sini. Apakah ada proses yang terlewat? Masih aman. Ya. Kemudian di sini setiap PDU akan masuk ke switch. Kemudian kita diminta untuk mengklik capture or forward sebanyak 6 kali dan kita akan melihat perpindahan dari PDU dari host-host yang berbeda dan mereka akan melakukan perjalanan melalui jaringan. Ya, di sini kita bisa langsung klik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
Setelah itu ada pertanyaan, what is this called? Atau sebagai apa ini disebut? Ini juga disebut sebagai percakapan multiplex. Kemudian pertanyaan berikutnya, a variety of videos appears in the event list in the simulation panel. What is the meaning of the different colors? Artinya, apakah arti dari warna-warna yang berbeda di panel ini? Setiap warna itu mewakili setiap protokol yang berbeda. Ya, kemudian kita di sini bisa langsung masuk ke bagian 2. Kita di sini diminta untuk klik reset the simulation. Setelah di reset maka akan habis. Di sini juga pesan-pesannya sudah hilang. Kemudian kita diminta untuk melakukan filter dan kita hanya menyisakan HTTP dan TCP. Bagaimana kita bisa menemukannya? Kita bisa mengklik bagian edit filter. Sini sudah keluar ya teman-teman. Kita bisa geser aja ini supaya nggak keluar. Kita di sini diminta untuk uncheck semua hal yang tidak berkaitan dengan hal yang kita butuhkan. Kita di sini hanya membutuhkan HTTP dan juga TCP. Kita uncheck. Tersisa 2 ya teman-teman, tinggal ada HTTP dan juga TCP. Setelah itu kita bisa close. Ya, di sini tinggal ada HTTP dan juga TCP. Kemudian kita diminta untuk membuka browser pada HTTP client tadi di sini ya, dan memasukkan kode 192.168.1.254. Nah, di sini karena kita tidak diminta untuk menutup, maka kita bisa membuka window yang tadi sudah kita minimize. Nah, kita di sini bisa stop dulu, kemudian kita go. Menggunakan 192.168.1.254. Ya, kita klik go, kemudian di sini akan keluar notifikasi beserta tipe dari pesan yang dikirim. Di sini juga sudah ada buktinya bahwa di sini dia menyimpan satu pesan. Pesan ini juga disebut sebagai PDU. Kemudian langkah berikutnya adalah click capture or forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the simulation panel. Jadi kita di sini itu disuruh untuk melakukan capture forward sampai di HTTP itu keluar kembali pesan berwarna hijau sama seperti ini di simulation panel. 1 masuk ke switch, 2 masuk ke multi server, 3 kembali ke switch, 4 dia masuk ke HTTP client. Nah, di sini pesannya sudah masuk ya, warnanya seperti ini. Lalu kita bisa melakukan klik pada PDU envelope untuk melihat
detail dari PDU-nya. Nah, langsung aja kita klik di sini bisa. Kemudian kita masuk ke outbound. Kita disuruh untuk scroll ke bawah. Ya, kita disuruh untuk merecord bagian TCP-nya. TCP-nya itu yang pertama itu ada source port, ada destination port, nilainya 80, kodenya ini 1026, sequence numbernya 1, dan juga acknowledgement numbernya bernilai 1. Lalu kemudian di situ juga ada pertanyaan ya teman-teman. What is the section labeled? Itu namanya TCP. Dan pertanyaan kedua, are this communication considered to be reliable? Jawabannya adalah yes, karena TCP-nya sedang digunakan. Kemudian pada tahap F, kita diminta untuk look at the value in the flags field, which is located next to the window field. The values of the right of the P represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the 6 places corresponds to a flag. The presence of a 1 in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below. Kemudian di situ juga ada pertanyaan, which TCP flags are set in this PDU? Kita bisa melakukan pencarian di sini bahwa di sini ada TCP dan juga PSH. Kemudian kita untuk diminta untuk close PDU-nya dan juga klik capture or forward until all PDU with a check mark returns to the HTTP client. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian klik the PDU envelope and select inbound PDU details. Ya, ini masih outbound. Kita bisa masuk ke inbound. Kemudian itu ada pertanyaan, how are the port and sequence numbers different than before? Nah, di sini ada perbedaan ya, karena tadi kan di sini itu destination portnya 1026 dan destination portnya bernilai 80 dan source portnya 80. Nah, ini berbeda karena di sini itu port number dan tujuan sudah dibalik.
Kemudian kita diminta untuk klik HTTP PDU which HTTP client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the HTTP communication. Click the second PDU envelope and select outbound PDU details. Nah, di sini kita disuruh mengklik bagian pesan yang sudah masuk. Kita masuk ke outbound. Nah, di sini berarti kita sudah sampai di tahap I. Kemudian ada pertanyaan. What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence number different from the previous two PDUs? Nah, di sini itu karena port number dan tujuan juga dibalik. Kedua nomor urut adalah 1. Ini flagnya 1. Dan benderanya itu berubah menjadi SYN dan juga ACK. Bisa dilihat dulu. Kemudian kita diminta untuk menutupnya dan juga mereset simulasinya. Ya. Kemudian kita sampai di bagian 2. Kita diminta untuk masuk command prompt on the FTP client desktop, initiate an FTP connection by entering FTP 192.168.1.254. Nah, di sini kita masuk ke FTP client. Karena tadi seperti ini, kita enter dulu. Kita bisa coba untuk masukkan kodenya. Kok sepertinya kita belum bisa memasukkan ini karena kita belum bisa masuk ke drive C seperti di sini tadi. Tapi mungkin bisa kita coba dulu. Kita masukkan FTP 192.168. Belum bisa ternyata. Berarti kita harus tutup lagi nih. Nah, kita berarti harus masuk ke FTP client lagi. Kita masuk ke command prompt. So, command prompt ya, kemudian kita diminta untuk melihat simulation panel. Kenapa kita lanjut? Karena di sini kita sudah memiliki pesan di bagian FTP dan pesannya itu tipenya juga FTP. Kemudian kita bisa edit filter lagi seperti tadi, guys. Di filter, kemudian kita edit, kita rubah agar dia hanya mendisplay FTP dan juga TCP. Ini kita uncheck dulu semua, kita cek apakah masih ada yang ke checklist, ternyata nggak ada. Kemudian kita langsung checklist FTP dan juga TCP di bawah sini. Kemudian langsung kita close. Nah, di sini dia itu tulisannya FTP dan juga TCP.
Kemudian kita diminta untuk klik the capture forward. Nah, dia sudah masuk ke switch. Kita diminta untuk mengklik bagian sini. Kita diminta untuk melihat bagian outbound. Kita diminta masuk ke TCP. Nah, di sini ada pertanyaan. Are this communication considered to be reliable? Jawabannya adalah yes. Kemudian setelah itu kita diminta juga untuk merecord source port, destination port, sequence number, dan juga acknowledgement number. Jadi di sini 1025, 21, 153. Kemudian kita di sini juga ditanya, what is the value in the white flag? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini itu 1025, 21, 0. Setelah itu ada 0. Dan juga mana ya? Sepertinya sudah ya ini ya. Kemudian kita diminta untuk close PDU-nya dan juga kita klik capture forward lagi supaya PDU-nya itu kembali ke FTI client dengan checkmark. Ya, ini sepertinya belum keluar. Jadinya ini mungkin bisa kita ulangi dulu karena di sini itu jadi suatu hal yang error misalnya seperti ini ya. Kita tidak bisa menemukan pesan yang berwarna hijau. Jadi kita bisa mengulangi langsung di bagian step 2. Kembali dulu ke daily time. Terus kita close dulu. Kita ke real time. Setelah itu kita coba lagi, klik di sini simulation. Kita masukkan ke sini command prompt-nya. Di sini kita bisa masukkan FTP 192.168.1.25. Nah, di sini kita mengikuti sini ya. Berarti kita diminta untuk mengklik pada bagian second video to open it. Kita bisa lanjutkan. Ulangi saja. Kita kan sudah membuka tadi. Kemudian kita kembali ke sini sampai semuanya kembali dengan checkmark. Ya, di sini sudah ada checkmark ya.
Kemudian kita diminta untuk klik the video envelope and select inbound video details. Ya, detailnya seperti ini ya. Seperti biasa, source port dan juga destination portnya itu bisa bertukar-tukar. Ya, di sini juga ada pertanyaan. How are the port and sequence number different from before? Hari ini dikarenakan sama port number dan tujuan dibalik. Kemudian kita diminta untuk mengklik pada outbound video details. How are the port and sequence number different from the previous results? Ya, ini mungkin sama ya karena port number dan juga tujuannya dibalik. Nah, ini kan kemudian kita diminta untuk melakukan close pada video-nya. Kemudian kita diminta juga untuk capture or forward until a second video returns to the FTP client. The video is different color. Nah, kita diminta untuk membuka. Nah, kita diminta untuk melihat inbound-nya. Kita ke TPU section. Nah, di sini ada pesan di bawahnya ya. Bilangnya itu welcome to PT FTP server. Kemudian kita diminta untuk mereset simulation. Nah, kemudian pada bagian 3 ini kita diminta untuk membuat traffic DNS. Kita bisa scroll ke atas, caranya gimana tadi ya? Nah, kita mengklik DNS client. Kita diminta untuk memasukkan DNS lookup. Nah, display server PT video. Seperti tadi kita minimize. Di pada bagian 3 ini, in the simulation panel, change edit filter only DNS and UDP. Berarti di sini kita sebut dulu di sini ada UDP apa enggak ya? Tadi sama DNS. Berarti DNS di sini tadi. Ya, kita close. Lalu kita masuk ke sini lagi. Klik the video envelope to open it. Look at OSI model. Details for the outbound video. What is the layer for protocol? Untuk layer for protokolnya itu pakai UDP di sini ya, ada tulisannya. Are this communication considered to be reliable? Masih belum ya. Kemudian kita diminta untuk open the outbound video details dan juga mencari UDP section. Nah, di sini sudah ada UDP section.
Kemudian kita bisa mencari sesi UDP. Kita di sini diminta untuk merecord source port dan juga destination port. Ya, di sini tuh source portnya itu 1026 dan destination portnya itu adalah 53. Kita di sini diminta untuk menutup. Kemudian kita diminta untuk forward sampai PDU dengan checkmark kembali ke DNS client. Ya, sudah ada ya checkmarknya. Kemudian kita diminta untuk melihat PDU detailnya ke bagian inbound. Ya, kemudian kita diminta untuk ke bagian UDP. Nah, seperti biasa, outbound dan inbound itu berkebalikan pada source port dan juga destination portnya. Itu sudah menjawab pertanyaan yang ini ya teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana tadi ya? What is the last section of the video called? What is the IP address for the name multiserver.pd.pdu? Itu adalah DNS dan juga nomornya itu 192.168.1.1.254. Ini ya. Kemudian kita diminta untuk mereset simulasinya. Kita sampai di bagian terakhir. Kita di sini diminta untuk mengirimkan pesan ke multiserver.pd.pdu. Berarti kita masuk ke email klien, kita compose lagi, kita kirimkan lagi di sini ya. Kita di sini nggak close kan ya? Kita kirim lagi di sini. Jarcom OY. Kita sudah mengirimkan ya. Kemudian kita add filter lagi di sini menjadi POP3. Nah, POP3 ya, POP3. SMTP. Dan TCP. TCP ya. Ya. 1, 2, 3. Kita cek lagi bahwa tidak ada satu pun yang kena checklist. Klik the first video envelope to open it. Nah, kita dibuka, kita masuk ke outbound. Kita diminta untuk ke sesi paling bawah. Di situ ada pertanyaan. What transport layer protocol does email traffic use? Itu menggunakan TCP. Are these communication considered to be reliable? Jawabannya adalah yes. Kemudian di sini kita diminta untuk merecord bagian source port, destination port, sequence number, dan juga acknowledgement number.
Ini 0025.1026. Kemudian kita diminta untuk menutup dan juga capture forward lagi sampai PDU-nya itu kembali ke bagian sini dengan checkmark. Jadi dia harus masuk ke server dulu, kemudian dia kembali ke switch, lalu dia pasti kembali ke email client. Ya. Di sini langsung ada mail berwarna hijau masuk. Klik the TCP video envelope and select inbound video details. How are the port sequence different from before? Nah, oh, inbound. Maaf, teman-teman. Di sini itu berbeda karena ya dibalik. Dan ini nomor acknowledgement-nya 1. Kemudian kita diminta untuk mengklik bagian outbound. Ada pertanyaan, how are the port and sequence number different from the previous two PDUs? Ini karena sama sih dibalik gitu. Terus sampai ke outbound di situ. Nah, kita sampai di bagian terakhir yaitu there's a second PDU of a different color that email client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the email communication. Click the second PDU envelope and select outbound video details. Nah, di sini langsung ada ya. Ini kita disuruh ngecek di sini mungkin ya teman-teman. Lalu itu ada pertanyaan. How are the port and sequence number different from the previous two? Itu ya sama sih, masih dibalik. Dan nomor urut pengakuannya 1. Kemudian pertanyaan berikutnya, what email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110? Yang jawaban yang pertama itu adalah SMTP. Dan yang kedua adalah POP3. Ya, praktik komputernya sudah selesai, kita bisa research simulation. Jadi kita bisa menutupnya, lalu kita kembali ke real time. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.